teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Kali ini rasanya aku nggak perlu perkenalin lagi siapa yang bakal ngobrol sama aku. Kalian udah sering lihat wajahnya, udah malang melintang di TV sekian lama. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol bagaimana menjadi presenter kondang yang serba bisa. Artis iya, MC iya, penyanyi iya, dan juga punya bisnis. Ini dia Kak Indra Bekti. Halo Kak. Halo, udah keren banget itu openingnya, bagus banget. Nilainya 10. Aduh, ya Allah aku malu deh. Kak, terima kasih kamu udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol sama aku. Kamu nih awalnya jadi rupanya sebagai pengisi suara ya Kak ya? Ya, betul. Jadi dulu itu emang dari kecil udah pengen banget jadi artis gitu ya. Jadi kalau dulu itu ditanya sama orang gitu, kamu mau jadi apa? Mau jadi artis. Yang lain-lain pada pengen jadi dokter lah, mau jadi pilot lah gitu kan ya. Nah, jadi itu berawal dari aku tuh dulu masih kecil ya, nontonnya tuh kan TVRI satu-satunya TV ya dulu ya. Ada acara lah, tiap acara-acara gitu kadang-kadang aku tuh suka lihat, amazed gitu ya, ke orang bisa masuk TV, terus kemudian ya dikenal, terus udah kadang-kadang aku suka ngikut-ngikutin gaya-gayanya mereka lah ya di cermin gitu, terus seolah-olah aku presenter, seolah-olah membawa acara gitu. Terus aku juga suka denger radio. Radio itu denger orang siaran, jadi ngikut-ngikutin gitu ya. Nah, terus akhirnya kelas 3 SMP, teman aku, dia itu adalah salah satu pengisi suara juga gitu. Terus dia ngajakin aku di SMP gitu. Terus, yuk Bekti yuk kita coba ikutan gitu. Udahlah akhirnya ikutan di casting, dapet. Nah, jadi satu karakter gitu. Filmnya dulu kan di SCTI, namanya Candy Candy dulu kan. Nah, aku salah satu karakternya namanya Archie. Nah, dari situ tuh awal karir aku di bidang entertainment, walaupun tanpa terlihat wajahnya, yaitu dengan suaranya aja dulu gitu. Dari awal nih memang udah tahu maunya mau jadi artis, jadi kamu kejar arahnya ke situ. Ini udah bawaannya pengennya tuh tampil, bawaannya pengen kalau di sekolah tuh pokoknya jadi nyanyi kek, MC kek, apa kek. Sekarang ini kan ada yang namanya hukum ketertarikan gitu ya. Jadi the law of attraction gitu. Jadi kalau memang kita inginkan sesuatu, kalau kita ucapin terus menerus, ya insya Allah kayak alam semesta tuh mendukung gitu ya, diarahin gitu kan ke arah sana. Nah, tapi kan kalau dalam Islam sendiri ya itu namanya ikhtiar dan doa. Itu jadi ya doa kita, ikhtiar kita, insya Allah diijabah Allah gitu. Kak, jadi sebenarnya ya untuk jadi kayak pengisi suara, skill-nya tuh harus asal suaranya udah empuk udah gitu. Jadi waktu itu sih aku nggak harus empuk banget ya. Jadi pada saat itu sih memang kita di casting aja, terus kemudian karakternya masuk. Yang penting kita harus punya acting sebenarnya gitu loh. Jadi karena kita kan walaupun tanpa terlihat, tapi suara itu juga seolah-olah kita memperagakan gerakan-gerakan tersebut gitu. Walaupun hanya suara, itu kan harus ada emosinya juga, ada apa karakternya juga dari suaranya gitu. Jadi mimik dari karakter di kartun tersebut itu harus terisi oleh kita gitu. Nah, itu harus memiliki skillnya adalah harus punya kemampuan untuk pinter ngomong ya, terus dan apa intonasi yang sesuai dengan karakternya gitu. Harusnya ada sekolahnya sekarang. Kalau dulu aku sih otodidak aja. Pendalaman karakter dari yang mau kita suarakan itu juga harus menyatu ya. Betul. Jadi kalau apa suara itu nanti kan tinggal karakternya aja ya. Apa karakter dari suara kita, dia mau diberat-beratin kah, mau dicempreng-cemprengin kah, ya mau di apa bikin serem atau dibikin lucu, itu harus apa nanti tinggal dibentuk sama kita sendiri gitu. Dari pengisi suara itu kemudian lanjut lagi ke penyiar radio dulu ya? Dari pengisi suara, aku coba-coba untuk ikutan apa modeling gitu. Terus dapat apa casting gitu untuk ya jadi supporting talent aja gitu di iklan-iklan.
sampai aku ikutan juga Abang None tahun 97, ikutan Aneka juga, majalah Aneka itu. Tahun 99 itu aku juga baru jadi presenter acara anak-anak Tralala Triliun. Nah, di tahun 2000 baru aku coba jadi penyiar radio di MTV Radio ya waktu itu ya. Dari situ terus 2001 coba peruntungan di nyanyi gitu. Aku bentuk boy band namanya FBI. Aku bahagia gitu kan. 2003 Ceriwis deh, Ceriwis, Yowes sama Indy Barens itu. Ya udah tuh, terus udah deh. Dari situ sih sebenarnya yang makin namaku jadi makin tenar itu di tahun 2003 itu sih jadi presenter Ciriwis itu bawain acara itu tuh lumayan orang jadi banyak tahu aku gitu. Acara itu, terima kasih banget loh Kak, ada acara itu, kamu sama Kak Indi bawainnya itu seru banget, menemani hari-hari aku ya lah. Ampun. Itu seru banget pokoknya Ceriwis itu tiada hari kayaknya tanpa nonton Ceriwis tuh kayaknya kita juga positif vibe dari kamu gitu, dari Kak Indi juga kan. Sebenarnya kamu personality-nya gitu nggak sih Kak? Maksudnya selalu yang ceria, selalu yang apalagi ketawa kamu coba dong kayak gitu ya. Ya jadi sebenarnya emang dari semenjak SMP SMA gitu tuh atau pas kuliah gitu pasti aku jadi ininya lah jadi clownnya gitu ya. Ya emang pengen mencuri perhatian orang terus jadi center of attraction gitu. Jadi kadang-kadang ya udah sehari-hari aku juga itu ngelawak lah pokoknya, ngelucu ini ngelucu itu pokoknya biayaan gitulah sampai akhirnya di Cirius itu ya makin diasah ya karakter aku tuh makin terbuka lah gitu. Jadi ya kayaknya jadi apa diriku aja gitu kan. Iya 10 tahun loh itu. Nah, ceritanya kamu bisa ketemu sama Kak Indi itu gimana? Klop banget. Aku siaran radio ya di MTV Radio itu dulu. Dia sih udah senior kan. Dia udah penyiar radio Hard Rock FM gitu kan, udah acara paginya itu kan kalau udah jadi prime time kan, wow, dia bakal dikenal ya, gitu ya. Aku lihatnya di ini yang wow gitu senior gitu kan ya. Dan aku kenal gitu-gitu aja gitu, dan akhirnya suatu ketika di Ciriwis gitu. Sebenarnya di Ciriwis itu yang harusnya pasangan aku tuh Rina Gunawan sebelum Tendi. Jadi kita bikin pilotnya aku sama Rina Gunawan, namanya belum Ciriwis, namanya tuh Gulali apa gitu ya. Terus tiba-tiba ganti nama jadi Ciriwis gitu. Nah, mau live pertama Rina Gunawan ngundurin diri. Pada kelimpungan kan, bingung, dan akhirnya ini Pak Richard Buntario yang menemukan aku lah di sini ya. Pokoknya tuh aku terima kasih banget sama Pak Richard itu ya. Dia yang buat ide Ciriwis ini. Akhirnya dia coba nih memasangkan Bekti kalau sama Indy Barens gimana. Nah, terus itu langsung live pertama udah sama dia. Aku maksudnya kenal sama Indy belum begitu deket gitu ya, tapi udah aja langsung dicemplungin berdua gitu. Nah, awal-awal sih ya masih kita nggak enakan gitu kan ya. Tapi kan aku orangnya tuh cuek ya kan. Nah jadi pas udah beberapa kali episode dia ngerasa kalau aku tuh ganggu banget. Jadi kita tuh nggak klop. Waktu itu sempet berantem lah tuh, yang sensitif, yang marah-marah apa segala macam gitu. Aku mau diganti itu, dan Indi yang ditanya gitu, mau diganti nih Indra Bektinya gitu, mau sama siapa? Tadi langsung bilang enggak, aku dulu nih sama si Bekti nih, ngobrol deh gitu. Akhirnya kita berdua kita pergi berdua doang, terus kita ngobrol-ngobrol, curhat hati ke hati ya gitu. Akhirnya dari situ langsung kayak kita berdua udah kayak ya cocok banget gitu ya. Udah pas banget. Ya udah seru ya gitu kan. Gak tahu itu kok bisa ngeklik itu, dan alhamdulillah maksudnya untungnya ya Teddy masih mau bersabar sama
anak kecil ini gitu ya, yang masih imut-imut ini gitu kan. Ada perjalanan itu juga ya Kak. Aku kira ketemu langsung Ya. gitu. Itu juga mungkin salah satu tipsnya ya Kak, kalau kita mau Ya. kerja yang langgeng tuh harus Saling terbuka, dia tahu apa yang kita mau, terus kemudian kita juga harus menerima perbedaannya dia. Ya udah kayak pacaran ya. Dan sampai sekarang pun kita bikin YouTube itu, kalau kamu lihat YouTube-nya Indi Bekti, itu kita berantem, itu beneran itu berantemnya. Tetap sampai sekarang kalau misalnya ada sesuatu yang memang nggak cocok sama kita ungkapin dan kita berantem deh gitu. Jadi itu ada deh, nonton deh di YouTube aku sama Indi Bekti Official. Itu kita ada satu momen di mana kita lagi meeting gara-gara pembuatan YouTube ini gitu ya. Jadi sampai ada konflik lah di situ gitu. Tanggapan Kak Indra terhadap pendatang-pendatang baru sebagai pengisi acara, host, gitu gimana Kak? Aku sih melihat mereka welcome banget ya, karena tentunya aku di sini masih banyak belajar juga gitu. Siapa tahu dengan kita melihat mereka juga, dengan adanya mereka kita mendapatkan hal-hal baru juga gitu ya. Jadi nggak kita dengan dunia kita sendiri terus kan, dengan ada yang baru-baru, maka kita banyak mungkin ada ilmu-ilmu baru juga gitu dari mereka, dan ya kita saling belajar sih di situ gitu. Dan kadang kalau misalnya kita lagi bareng-bareng sama mereka ya kita gunakan energi mereka gitu supaya kita juga ikut dapat tuh energinya, supaya kita nggak ketuaan terus gitu. Kamu udah cobain semuanya kayaknya di dunia entertainment. Kalau suruh pilih satu, presenter TV, penyiar, penyanyi, terus model, pemain sinetron, main film, pilih yang mana kamu? Itu adalah lingkup pekerjaan aku semua sih sebenarnya gitu. Jadi aku kalau boleh dibilang jadi artis palu gada, apa lu mau gua ada gitu sebenarnya. Jadi aku pengen cobain yang maksudnya belum pernah aku coba gitu. Misalnya kemarin tuh sempat ikutan musikal gitu kan ya. Karena itu di situ betul-betul dibutuhkan waktu, terus udah gitu kemampuan untuk acting dan nyanyi juga gitu. Pada saat itu udah berjalan gitu, aduh seneng banget gitu, dan di-appreciate sama orang gitu ya, kemampuan kita gitu, itu penghargaan tertinggi sih gitu buat aku. Jadi kalau misalkan suruh memilih, sepertinya semuanya memang aku senengin gitu. Satu paket kan, jadi kalau misalnya diundang, disuruh MC oke, langsung nyanyi oke gitu kan? Aku mau dibilangnya sebagai entertainer sih gitu. Oke, sebagai Kak, dulu inget nggak bayaran pertama sebagai pengisi suara? 50.000-an. 50.000? Wah. Satu kali. Gitu. 50.000 tapi tahun berapa itu lumayan gede dong? 93. Tahun 93. Dan itu seminggu sekali ya, kadang makanya alhamdulillah itu bisa bantu supaya nggak ngerepotin orang tua lah. Sekarang Kak Indra kesibukannya di tengah pandemi gini, boleh diceritain nggak Kak? Banyak juga. Ya, di tengah pandemi seperti ini sih kegiatan-kegiatan memang cukup berkurang ya gitu. Biasanya off air gitu kan ya, MC sana MC sini gitu. Itu banyak banget yang di stop, dan akhirnya banyak kerjaan-kerjaan harusnya kita tinggal udah dimasukin jadwal gitu ya, itu akhirnya batal. Maksudnya masih ada lah kerjaan-kerjaan lain, masih syuting masih ada ya, kegiatan-kegiatan sosial juga. Aku kemarin sempat kerja sama BNPB. Aku kan sebagai duta YKK ya, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ya masih ngurusin anak-anak sekolah online, anak-anak aku gitu. Terus ya kemarin pokoknya sama keluarga mah tetap harus dinomorsatukan gitu ya. Terus bisnis sekarang sih kecil-kecilan lah ya. Itu ada bisnis beras Indra Bekti, kemudian ada nasi Bekti. Kan kamu punya manajemen artis gitu. Ya. Kamu punya travel juga ya. Terus kamu beralih sekarang ke kebutuhan pokok, beras, makanan gitu. Terus aku lihat ada minuman juga. Kenapa kamu pilih kebutuhan pokok itu, Kak?
Ya karena memang kalau misalnya kebutuhan pokok itu pasti dicari orang ya gitu kan. Dan nggak gampang juga sih karena orang kalau kalau misalnya udah senang sama satu produk itu nggak mau ke lain hati kadang. Tapi makanya kita coba nih penetrasi nih kebutuhan pokok ini gitu. Dan ternyata ya pelan-pelan ya, pelan-pelan sih orang udah mulai suka gitu dengan beras kita dan cukup besar tantangannya gitu. Dan ya kita harus sabar sih untuk terus bisa yakinin orang untuk beras kita tuh bagus gitu ya, tanpa pemutih, pengawet, tanpa pewangi gitu. Berasnya mungkin beras sehat gitu ya. Beras sehat itu dari Indramayu. Wow. Mudah-mudahan nanti nyampe ke sini berasnya. Karena nyari beras yang dari Indonesia tuh nggak ada. Kita pakai beras dari Thailand. Oh, Yang paling mirip sama beras Indonesia tuh beras Thailand. Kamu punya kegiatan begitu banyak, juga kegiatan sosial. Gimana cara kamu bagi waktu dan positive vibe kamu tuh masih terasa banget? alhamdulillah. Ya pastinya sih kita sama keluarga itu jadi nomor satu karena dengan restunya mereka aku bisa kemana-mana gitu sebenarnya. Jadi ya kita kasih pengertian sama mereka gitu dan pastinya itu udah nggak boleh dilewati momen-momen kebersamaan dengan keluarga karena pasti waktu akan cepat berlalu. Momen itu yang harus kita manfaatin sebaik mungkin dan Dila itu sangat concern dengan hal ini gitu. Jadi pasti dia akan minta 1 hari atau 2 hari untuk kita benar-benar minta waktu bersama gitu. Apa yang selalu kamu ingat ketika kamu lagi capek dengan segudang kegiatan kamu itu, Kak? Kata kuncinya adalah kita kalau udah capek itu pokoknya ini apa yang udah kita dapetin, kita syukuri. Walaupun kita lagi capek, tapi kita harus bersyukur. Jadi kuncinya bersyukur ya, ingat apa yang sudah kita dapat ya, Kak. Iya, Nanti betul. dicabut lagi, wah. Itu dia. Oh, teknik jadi presenter yang baik menurut Indra Bakti. Pokoknya intinya jadi diri kita sendiri dan intinya kita jangan pernah merasa bahwa lawan kita itu kayak atau lawan bicara kita itu adalah orang yang lebih pintar atau merasa bahwa kita tuh minder gitu, kita lebih kecil tapi kita lebih kepada pertama yang kita hadapin kita harus lebih sopan pastinya kan untuk mereka bisa memberikan jawaban-jawabannya gitu dan kita anggap dia kayak satu sepantar sama kita. Intinya sepantar itu maksudnya kita lebih jangan merasa bahwa kita lebih daripada dia, kita jangan merasa lebih rendah daripada dia gitu ya. Pokoknya kita udah kayak partner gitu supaya lancar dalam berkomunikasinya. Tapi di situ juga tentunya ada etika berwawancara gitu. Tentunya harus kesopanan yang paling penting harus satu. Tapi pada saat kita mewawancarainya, kita harus bisa kayak temen gitu ya. Jadi supaya dia pun ngerasa bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi atau biar dia bisa terbuka dengan kita. Jadi kita harus lebih luas, mencoba untuk mengenal dulu siapa lawan bicara kita. Terus kemudian akhirnya jadi merasa bahwa si lawan bicara kita itu, oh ini orang tahu ya tentang kita gitu ya, sehingga kita bisa menguak lagi gitu. Apalagi yang bisa kita gali gitu. Aku boleh nggak minta satu terakhir nih, Kak Indra kasih closing dong Kak dengan kamu yang aduh kangen banget itu yang apalagi pakai ketawanya. Oke, kalau gitu guys, terima kasih banget ya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Bagus. Masya Allah, seru banget ini obrolannya. Kak Indra, makasih banyak ya waktunya, sharingnya. Ini bermanfaat banget buat aku pribadi dan teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan banyak yang termotivasi dan terinspirasi. Amin. Ini Amin. berkah buat kamu, sukses terus, bisnisnya makin lancar, mudah-mudahan bisa diekspor ke sini berasnya ya. Amin. Teman-teman juga terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat dan jangan lupa komen, like, share, subscribe gitu ya. Oke. Subscribe juga.
Iya, Ini aku juga channelnya Indra Kak Bekti Official. Indra Bekti Official. Thank you banget, makasih banyak. Thank you.